Berarti kan kalau dari SD yang katanya Akbar tadi, kalau di SD itu ada guru kelas, tapi kalau di SMP itu ada guru mata pelajaran yang kita harus memahami Bapak Ibu guru. Artinya bukan kita harus ngikut ini, harus mengerti karakter Bapak Ibu guru, kan harus ngerti saya juga dong. Terus kemudian harus karena waktunya yang padat, kemudian lebih mampat juga, jadi harus benar-benar bisa menata waktu. Nah, berkaitan dengan waktu, kemudian ekskul, kemudian akademik, itu kan selain itu kan ada berkaitan dengan sosial. Oh ya, Gimana nih? siswa yang di SMP ini benar-benar banyak banget Bu. Di SD saya dulu nggak sebanyak ini begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hai sahabat Galas, kembali lagi di Studio Galas bersama saya Ibu Mila di Suara Cerdas Kreativitas Tanpa Batas. Halo, luar biasa sekali di episode pertama kali ini dengan tema adaptasi dunia baru. Kali ini saya akan ditemani dengan narasumber yang luar biasa dan kece-kece. Siapakah ini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Akbar, saya biasa dipanggil Akbar, dan saat ini saya sedang menjabat sebagai Ketua MPK SMP Negeri 13 Malang, masa bakti 2025-2026. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Al-Khalifi Atila Atmaja atau biasa dipanggil Al-Khalifi. Saya sekarang sedang menjabat sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 13 Malang, masa bakti 2025-2026. Oke, luar biasa. Ini ada Al-Khalifi, ada Akbar. Nah, kelas berapa sekarang ya? Kelas 9. Oke, kelas 9 juga saya nggak ngajar nih ya. Iya. Ya. Oke, Al-Khalifi, Akbar, dengan tema kita hari ini adaptasi dunia baru. Kira-kira relate nggak dengan pertama kali kalian datang ke sini? Gimana nih? Cukup relate sih untuk kelas 7 juga terutama, karena kan baru naik dari SD ke SMP nih Bu. Itu membutuhkan adaptasi juga karena dia mungkin harus merubah pola pikirnya dan lain-lain seperti itu Bu. Sangat cocok sih Bu bagi anak kelas 7 karena di masa adaptasi ini mereka harus beradaptasi dari SD ke SMP untuk menemukan jati diri mereka Bu, begitu. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira nih perasaan pertama kalian masuk di SMP dulu gimana? Perasaan saya ya Bu ya, waktu itu kaget banget sih Bu, soalnya sekolahnya ternyata besar banget, beda banget sama SD dulu. Yang SD mungkin sudah cukup luas menurut saya, tapi ternyata masih luas lagi Bu di SMP ini, begitu. Kan lebih berkali lipat. Iya. Iya. Kalau saya sih takut buat nggak punya teman sih Bu, karena kan lingkungan baru juga kan. Jadi dan di SMP ini juga nggak terlalu banyak yang dari SD saya dulu. Jadi saya takut buat nggak punya teman kayak gitu Bu. Oke, ya jadi ternyata perasaan pertamanya takut nggak punya teman, kaget dengan suasana yang baru. Iya. Nah, kira-kira nih, yang kamu nantikan dulu kan yang kamu nantikan dari pasti semuanya ya. Oh, kalau aku nanti mau masuk di SMP 13, aku mau masuk di SMP ini, nanti aku mau ketemu ini. Nah, kira-kira dulu kamu menantikan apa? Yang paling saya nantikan dari dunia SMP adalah mencoba berorganisasi dengan OSIS, seperti OSIS contohnya. Dan di OSIS itu diajarkan tentang kedisiplinan, bagaimana cara membangun kekeluargaan, dan lain sebagainya. Itu cukup saya nantikan sih Bu dari SD ke SMP seperti itu. Ya sama Bu, kalau dari saya juga yang saya nantikan itu OSIS juga, soalnya dari OSIS saya bisa mendapatkan banyak teman baru Bu, terutama setelah itu kita juga belajar tentang kepemimpinan, tentang kekompakan, tentang kayak bikin proposal, terus juga masih bahas tentang lomba-lomba yang begitu Bu. Nah, berarti kan ada perbedaan nih dari SD ke SMP. Iya, Nah, betul. kira-kira sebenarnya perbedaannya terlihat banget apa enggak ya? Kalau menurut saya pribadi nih ya, terlihat banget Bu perbedaannya. Soalnya waktu dulu di SD itu kayak nggak ada OSIS, terus di SMP sekarang ini ada OSIS, jadi kita bisa belajar tentang kekompakan, terus kekeluargaan itu Bu. Terus sama temannya juga lebih banyak Bu, jumlah banyak siswa yang di SMP ini benar-benar banyak banget Bu. Di SD saya dulu nggak sebanyak ini begitu. Dan nggak cuma OSIS saja nih, di SMP juga lebih banyak ekskulnya. Mungkin di SD
ada ekskul tapi nggak sebanyak di SMP nih Bu, kayak gitu. Jadi kayak contohnya seperti saya pribadi kan ikut Paski, dan Paski itu juga mengajarkan beberapa hal tentang kedisiplinan, kekompakan, ketegasan dan lain-lain. Itu cukup melatih diri saya pribadi sih Bu. Oke, soalnya di SMP juga ekskulnya banyak ya. Banyak. Dari berapa nih? Sekitar 15-an kayaknya. 15 kira-kira. Kamu selain ikut Paski ikut apa? Saya sih sudah cuma Paski Oh, cuma Paski aja. Kalau Kalau saya ikut pencak silat aja sih Bu. ikut penjelasan Ya. aja. Berarti kan selain dari perbedaannya kalau di SD itu tidak ada ekskulnya, hanya sedikit ya mungkin ya. Ya. Tapi kalau di SMP ternyata ekskulnya lebih banyak. Iya, lebih banyak. Selain itu adaptasi apa sih selain hanya ekskul atau tempatnya gede, kemudian siswanya yang banyak, menurut kamu apa nih? Untuk adaptasinya sih mungkin lebih berani aja sih buat berkenalan sama teman baru kayak gitu. Dan akademik dan juga pelajarannya mungkin berbeda sih. Jadi kayak kita harus lebih memahami juga pembelajaran yang ada di SMP. Apalagi kan gurunya beda-beda ya Bu, nggak kayak di SD. Kalau di SD kan mungkin satu guru yang sama mengajar banyak mata pelajaran. Jadi kita juga harus memahami karakter dari si guru itu juga mengajarnya kayak gimana gitu. Dan itu harus kita sesuaikan dengan diri kita pribadi seperti itu. Ya kalau dari saya kayaknya lebih jadwal yang tertata Bu, karena kegiatan di SD ini kayak di SD nggak terlalu padat, tapi di SMP ini benar-benar padat banget, kayak banyak banget Bu. Misalnya pagi hari kita ada upacara, terus nanti ada pelajaran, terus nanti istirahat kayak ada kumpul-kumpul atau pulang sekolah ada ekskul. Nah jadi dari itu kita harus bisa menata waktu kita Bu, seperti hari pagi ini misalnya aku upacara dari jam segini sampai jam segini, terus aku nanti belajar dari jam segini sampai jam segini, terus nanti pulang ekskul, terus habis ekskul sampai rumah kita belajar sebentar, terus lebih istirahat lebih cepat biar tenaga kita nggak terlalu habis begitu Bu. Iya, waduh keren ya. Berarti kan kalau dari SD yang katanya Akbar tadi, kalau di SD itu ada guru kelas, tapi kalau di SMP itu ada guru mata pelajaran yang kita harus memahami Bapak Ibu guru. Artinya bukan kita harus ngikut ini, harus mengerti karakter Bapak Ibu guru. Kan harus ngerti saya juga dong. Terus kemudian harus karena waktunya yang padat, kemudian lebih mapat juga, jadi harus benar-benar bisa menata waktu. Nah, berkaitan dengan waktu, kemudian ekskul, kemudian akademik, itu kan selain itu kan ada berkaitan dengan sosial. Oh ya. Gimana nih? Kalau dari saya sih mungkin lebih bisa memilih teman ya. Memilih teman di sini bukan artinya kayak kita pilih teman kayak oh circle ini saya nggak mau berteman sama circle ini, bukan kayak gitu ya. Tapi milih teman yang kegiatannya itu positif, yang positif vibes lah kalau bahasanya sekarang. Dan kita tuh jangan ikut-ikutan kebiasaan yang negatif kayak contoh buruknya itu tawuran, merokok, seperti itu. Itu contoh yang menurut saya pribadi itu negatif banget sih Bu. Oke, tidak tawuran gitu ya. Harus pandai-pandai memilih circle Iya. di SMP. Kemudian kalau akademik Lebih banyak mencari teman Bu, soalnya teman itu penting banget Bu. Kalau di zaman sekarang kayak misalnya kita lagi butuh apa, kita bisa hubungin teman ini, teman gitu banyak. Terus juga kita harus juga pintar-pintar pilih-pilih teman itu Bu. Kayak misalnya kita pilih yang positif, kayak misalnya teman ini lagi ngajak kita merokok, kita tolak, harus kita berani tolak gitu. wah, berarti pertemanan itu berkaitan dengan lingkungan juga. Iya. Lingkungan itu akan mempengaruhi kita untuk kedepannya. Kita Iya. mau jadi rajin, kita mau jadi malas dan sebagainya. Itu kan lingkungan juga mempengaruhi ya. Nah, kira-kira lingkungan yang seperti apa yang kamu dapatkan di SMP Negeri 13? Mungkin kalau misalkan berkaitan dengan lingkungan itu mungkin berkaitan dengan tata tertib juga. Jadi tata tertib di SD itu lebih dijelaskan secara umum kayak tidak boleh terlambat, tidak boleh membolos pelajaran dan lain-lain. Tapi kalau di SMP itu lebih dijelaskan secara detail seperti tidak boleh seperti keterlambatan waktu itu ada jam batas maksimalnya, aturan seragam dan lain-lain itu dijelaskan lebih detail. Seperti rambut juga dijelaskan lebih detail kalau di SMP kita seperti itu. Ya kalau dari saya seperti lingkungan ini kayak lebih banyak anak dari daerah yang berbeda-beda Bu. Semisal di kelas saya ini ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, terus juga ada yang dari Sulawesi gitu Bu. Jadi lebih beragam Bu. Kalau di SD kan mungkin hanya di daerah tertentu, kayak misalnya dulu saya di Loyo. Jadi kebanyakan anak mungkin
hanya di daerah Dinoyo, Ketawangkede, terus daerah Sumbersari begitu. Tapi di sini tuh ternyata lebih beragam lagi. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, ada yang dari Sulawesi begitu. Oke, jadi lingkungan yang beragam itu juga membantu kita ya. Iya. Kan kalau di SD itu tata tertibnya hanya itu, ternyata di SMP tata tertib lebih dijabarkan lagi. Iya. Akhirnya kita juga membentuk, kemudian karena teman-temannya dari luar Jawa, dari Sulawesi, akhirnya membentuk emosional juga. Iya, betul. Kan apalagi kalau anak SD itu kan biasanya bahasa canda-candaan. Iya, iya. Kalau tahun dulu zamannya saya ini canda-candaan ya canda-candaan aja. Kalau sekarang beda, canda-candaan jadi baper. Iya, baper. Berarti kan kalau ke SMP sekarang kan harus lebih menahan Iya. emosional. Kira-kira kamu gimana sih untuk menjaga emosional kalian? Tipsnya apa yang bisa dibagi ke adik-adik kan? Kalau dari saya kita lebih pintar membawa suasana kayak misalnya teman kita lagi bercanda, berarti kita harus anggap itu lagi bercanda. Kalau misalnya teman kita lagi serius, berarti kita juga anggap serius. Jadi nggak cuma sekedar menyepelekan gitu, Bu. Kayak misalnya teman kita bercanda, tapi kita anggapnya serius, kan jadinya kebawa-baper. Oke. Nah, terus dengan itu kita kayak bisa mengelola emosi kayak misal yang tadi itu. Oke, itu mengolah emosi kan berarti kan yang selalu saya sampaikan kepada anak juga bilang gini, kamu nggak boleh baper, kalau kamu dibilang berabar kamu hitam, abah tinggal jawab aja, emang kamu terlalu putih ya, gitu kan ya, jadi nggak boleh baper, jadi kita harus tahu dia sedang apa, sedang bergurau atau sekedar memang sengaja mengejek, Ya, atau dia sengaja memang dia serius nih, dia ngomongnya apa, berarti kan kita harus tahu kondisi, Ya, tahu kondisi. harus tahu menempatkan diri agar kita tidak terpancing emosi, dan kita proses pendewasaan juga ya dari Ya, SD ke betul. SMP. Nah kira-kira selama 2 tahun ya, karena selama Ya. ya. 2 tahun ini kira-kira nyaman nggak di SMP 13? Nyaman sih Bu, karena lingkungannya juga mendukung saya buat mengasah kreativitas saya, mengasah hobi saya. Jadi kayak, dan temannya juga cukup suportif sih bagi saya, mendukung setiap kegiatan saya seperti itu. Kalau saya sangat nyaman Bu, apalagi di SMP ini kan temannya banyak ya Bu ya. Nah dari itu saya juga bisa berkenalan sama teman-teman yang lain, kayak misalnya kita bisa belajar bahasa-bahasa mereka, kayak misalnya bahasa Madura itu, terus bahasa Sulawesi. Nah kita juga bisa mengajarkan bahasa Jawa ke mereka, jadi kita dapat manfaatnya, mereka juga dapat manfaat. Kita saling belajar, Iya. take and give lah Iya. bahasanya ya. Kita belajar, kita memberi juga. Oke, kemudian kira-kira apa sih yang bisa kalian berikan tips untuk adik-adik kelas 7? Oke, buat adik-adik kelas 7 mungkin tipsnya lebih berani cari teman baru, lebih berani membuka obrolan, karena relasi itu benar-benar penting di dunia SMP kayak gitu. Kalau dari saya buat adik-adik kelas 7, kalian harus mulai menemukan jati diri kalian. Karena di masa-masa SMP ini, masa-masa yang paling bagus buat kalian mencari jati diri. Kalau di masa-masa SMA, kalian mungkin bisa mencari jati diri, tapi mungkin nggak segampang buat sewaktu SMP begitu. Oke, kuncinya di SMP ya. Harus pandai-pandai mencari teman, harus banyak-banyak relasi. Iya. Karena kedepannya nanti kamu akan membentuk kalian nanti. Iya. Keren sekali. Kira-kira target apa yang kalian ingin kita capai? Kalau saya sendiri ya targetnya itu mendapatkan teman yang banyak Bu. Yang pertama itu karena penting banget. Terus lebih bisa mendapatkan jati diri saya sendiri, kayak misalnya dulu waktu SD masih kekanak-kanakan, sekarang bisa lebih dewasa, lebih pintar memahami kondisi begitu. Terus menemukan hobi baru di masa-masa SMP, karena hobi baru di masa SMP itu penting banget buat kedepannya. Kayak misalnya hobi fotografer itu bisa dipakai waktu nanti kedepannya, bisa kayak waktu acara pernikahan, terus acara-acara dokumentasi sekolah begitu. Kalau saya sih, saya lebih di masa SMP ini saya lebih ingin buat mengasah potensi diri saya, karena di masa-masa SMP ini sangat waktu yang sangat cocok sekali buat mengasah potensi diri. Mungkin kalau SMA itu lebih banyak belajar, tapi kalau di SMP ini mengasah hobi, mengasah potensi diri, dan menambah relasi juga pastinya Bu. Lebih menggali potensi Iya. gitu ya. Oke, luar biasa sekali dan ternyata keren sekali.
adaptasi dunia baru dari SD ke SMP tentu manfaatnya banyak. Kita harus menemukan kenyamanan kita berada di sekolah, kita harus beradaptasi juga, kemudian kita harus mengetahui lingkungannya, pandai-pandai kita mencari teman, kemudian kita harus mengetahui perbedaan dari SD ke SMP. Ya, Kalau ternyata betul. pelajarannya juga berbeda, karakter guru berbeda, tata tertibnya berbeda, itu kan berarti kan salah satu tipsnya untuk kita. Ya. Wah, luar biasa. Ternyata ini bisa disimpulkan bahwa yang pertama kalau kita mau masuk sekolah yang baru, dunia baru, jangan takut gagal. Ya. Kemudian berani mencari teman. Ya. Kalau bukan berani mencari teman, banyak-banyak mencari teman. Ya. Kemudian berani mencoba hal baru. Apa lagi ini tadi? Sudah lihat tadi, kalau ada perbedaan, adaptasi akademik, ada sosial, membangun pertemanan dan menjaga emosional. Iya, iya, Nah, emosional. kan mengelola emosional itu penting juga di Iya, SMP, iya. ya kan? Ketika di SMP emosionalnya sudah tertata, nanti SMA pasti luar biasa. Wow, keren sekali, ternyata ilmunya ini bagus banget, banyak banget yang bisa diambil untuk teman-teman sahabat galas gitu. Dan tak terasa waktu kita sudah panjang ngobrol-ngobrol. Ya. Kayaknya besok lagi bisa jadi narasumber lagi nih untuk Ya, adik-adiknya ya. bisa. Oh, tidak hanya untuk adik-adik dong, untuk semua. Untuk semuanya. Oke, luar biasa. Dan tentunya sebelum kita akhiri, ada yang disampaikan dari teman-teman ini, dari Alta Livia atau dari Akbar? Pesan-pesannya untuk sahabat galas semuanya. Ya, pesan-pesannya itu Bu, banyak-banyak cari relasi, terus berani untuk mencari jati diri kita sendiri, mengali potensi-potensi kita, terus jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Kalau dari saya sih lebih berani untuk membuka obrolan kepada teman baru, karena kan relasi itu sangat penting banget ya. Takutnya kalau misalkan kita nggak punya teman, kita di kedepannya kita akan kesulitan buat mencari pekerjaan kayak gitu. Mencari teman, mencoba hal baru, membangun relasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Luar biasa adaptasi di dunia baru dari SD ke SMP. Dan tentunya tak terasa kita di penghujung acara, dan kami sudah banyak sekali, dan semakin kita banyak ngobrol, banyak ilmu, banyak manfaat yang bisa diambil untuk sahabat galas semua. Dan Alta Livia, terima kasih. Alta, terima Ya, kasih sama-sama. sudah mampir di studio galas, dan semoga kedepannya bisa jadi narasumber lagi ya. Ya. Oke, kita tutup acara hari ini dengan jargonnya. Masih ingat jargonnya? Masih. Masih ingat. Suara cerdas, kreativitas tanpa batas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.